Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Bergas, yaitu dengan Bapak Suryanto, di mana wawancara ini nanti akan membahas terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, di mana nanti pertanyaan-pertanyaan itu sebagai panduan saya dalam wawancara, Pak. Ya. Kita mulai, Pak. Ya. Siap. Pak Suryanto, selama ini bagaimana Pak Sur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral, di mana dilema etika itu merupakan situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk kebutuhan moral itu situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan benar atau salah, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Virus untuk kegiatan wawancara dalam rangka bagian dari program guru penggerak ya. Terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan juga kebutuhan moral, ini memang sesuatu yang kadang membuat kita sedikit mengalami kesulitan karena kita dihadapkan pada persoalan yang menyangkut nilai-nilai di mana kalau pada dilema etika itu lebih pada sesuatu yang bersifat benar dan benar, namun keduanya tidak bisa diterima secara etika. Yang kedua, rujukan moral ini benar dan salah. Yang pertama tadi disampaikan bagaimana mengidentifikasi nih. Ya. Kalau kita mengidentifikasi biasanya berdasarkan masalah yang muncul di lingkungan di mana kita kerja, entah itu yang bersifat individu antar individu atau di dalam melaksanakan tugas terkait dengan hal-hal yang bersifat baik yang substantif maupun non substantif, dalam arti itu kegiatan yang melekat sebagai tupoksi guru dan tugas tambahannya, ataupun itu yang non substantif yang berkaitan dengan ketika Bapak Ibu guru melakukan hal-hal yang di luar tupoksinya, namun itu masih berkaitan dengan keberadaan mereka di sekolah. Maka untuk itu perlu kehati-hatian di dalam mengidentifikasi, karena ini nanti akan terkait dengan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah. Itu Pak Presiden. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana Pak Sur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Pak, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau nilai kebajikan itu ya banyak Pak, salah satu kasihan, kemudian keadilan, gitu, tanggung jawab dan lain-lain. Ya, untuk pertanyaan kedua Pak, ini terkait dengan saya di dalam mengambil keputusan ketika kita dihadapkan pada nilai-nilai terkait dengan dilema etika, maka ada 3 kegiatan. Yang pertama, kadang teman-teman saya panggil untuk kita ajak diskusi. Kalau itu yang memiliki masalah hanya 1 orang, ya cukup saya dengan yang bersangkutan. Tapi kalau permasalahan itu muncul di antara 2 teman, 3 teman atau lebih, maka mereka akan kita ajak diskusi untuk mencari jalan yang terbaik bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Tentunya yang kedua itu benturan-benturan itu ada, tetapi tetap ada aturan main di dalam satu institusi yang berdasarkan regulasi. Jadi regulasi tetap kita nomor satukan. Masalah benturan-benturan kepentingan seperti rasa kasihan, rasa nggak enak, atau kedekatan kita dengan seseorang itu harus kita kesampingkan ketika kita berhubungan dengan regulasi atau aturan. Gitu Pak. Berdasarkan kasus tadi Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa sih yang biasanya Pak
Sur lakukan selama ini? Ya. Ya, beberapa yang pernah saya lakukan kalau di sini sebetulnya masalah tidak begitu rumit, maka biasanya saya hanya mengajak teman-teman yang saya anggap itu melakukan pelanggaran berdasarkan dilema etika atau rujukan moral, maka dia saya ajak untuk ngobrol. Dan setelah saya ngobrol, kalau saya lihat perkembangan berikutnya mereka sudah mau melaksanakan kegiatan itu secara lebih baik. Artinya tidak perlu penanganan yang khusus sampai melakukan punishment atau hukuman, itu tidak. Dan saya insya Allah menghindari itu. Kita masih dengan pendekatan yang humanis, pendekatan kekeluargaan, berusaha untuk seminim mungkin menghindari konflik untuk memecahkan masalah. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi, kita ajak yang bersangkutan untuk membicarakan, diskusi tentang apa yang mereka lakukan dan saya anggap itu melanggar norma etika atau melanggar nilai-nilai kode etik yang ada di sekolah yaitu juga di karyawan, dalam rangka untuk mengingatkan, karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini semuanya sudah tahu tentang aturan main yang di dalamnya ada peraturan akademik, ada tata tertib yang harus mereka ikuti. Maka ketika mereka melakukan pelanggaran, saya yakin karena mereka lupa, maka saya perlu mengingatkan itu saja. Dalam kasus ini selama ini ada tantangan nggak Pak dalam pengambilan keputusan itu? Ada tantangan? Sejauh ini ya, kalau dibilang tantangan dalam setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada, cuman kita bisa mengkategorikan tantangan itu sebagai tantangan yang ringan, sedang, atau berat. Kalau di sekolah kita, alhamdulillah tantangan itu masih pada masalah ringan sehingga masih kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Kemudian Pak, selanjutnya Pak, apakah ada waktu khusus Pak atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus di etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau membuat jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Tergantung Mas, tergantung permasalahan atau tergantung sesuatu yang terjadi yang kita anggap itu melanggar etika. Kalau memang itu kita bisa selesaikan saat itu juga, maka kita selesaikan saat itu juga. Kalau kita butuh waktu, butuh pengamatan, butuh refleksi, ya kita lakukan. Kalau secara jadwal saya memang belum pernah berubah, tapi kalau melakukan pengamatan terhadap aktivitas Bapak Ibu guru, yang saya lakukan adalah tentang kehadiran teman-teman. Alhamdulillah, ini daripada ketika saya awal di sini, sebelum saya di sini itu sudah banyak sekali perubahan dari cerita-cerita yang saya dengar sebelumnya. Teman-teman sudah aktif untuk kegiatan pembelajaran pun, teman-teman juga sudah melaksanakan sesuai dengan jam masing-masing. Artinya ini saya anggap bukan secara schedule saya membuat jadwal, tapi dalam proses ini saya melakukan pengamatan untuk selanjutnya nanti jika saya menemukan sesuatu yang saya anggap kurang pas, dan nanti saya akan melakukan evaluasi. Ya, Pak, terima kasih Pak. Kemudian yang selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada. Dan orang-orang yang saya anggap di sini memiliki kompetensi, secara usia dia juga
ajak saya amat berumatan, dan mereka saya bisa ajak diskusi, maka ketika saya ada permasalahan yang seperlunya saya membutuhkan sharing dan saya tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri terkait dengan etika, maka saya ajak teman-teman untuk diskusi. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dari pengalaman Pak Sur dalam mengambil keputusan? Ya, kalau pengalaman ya tentunya tidak hanya di sini tapi di beberapa tempat saya berada di sana, artinya bahwa terkait dengan masalah dilema etika, etika moral dalam pengambilan keputusan bagi siapapun, tidak hanya sebagai kepala sekolah, bahkan juga sebagai kepala rumah tangga, mungkin panjenengan di kampung menjadi RT atau RW atau dalam kelas sekalipun, itu kita akan selalu dihadapkan pada yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Maka tentunya dalam hal ini kita butuh mendewasakan diri untuk senantiasa tidak gerusa-gerusu, tidak emosional. Tentunya kita memandang sesuatu dari berbagai macam sudut pandang. Tidak boleh dari sudut pandang satu tok, misalnya dari regulasi saja nggak bisa terlalu kaku. Tapi juga kita tidak boleh terlalu mentolerir apa-apa yang dilakukan teman-teman. Kalau kita terlalu mentolerir, saya yakin nanti juga regulasi itu akan berabaikan. Maka kita harus jalan, kita manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, apapun itu kita harus tangani dengan dua aspek. Oke, terima kasih Pak atas jawaban yang sudah diberikan dari wawancara hari ini. Mungkin itu saja Pak untuk wawancara. Demikian wawancara yang sudah saya laksanakan dengan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bergas dengan Bapak Suryanto. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.